Evelyn Joanna Graciela, dan di sini saya bersama dengan kedua teman saya yang bernama Yelia Deviana dan Felix Avelino. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Desain Komunikasi Visual dari kampus ISTTS. Dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang project augmented reality yang kami buat yang berjudul Stranded Island. Bisa dilihat sekarang kita mulai memasuki menu utama dari Stranded Island. Di sini terdapat tombol play, kredit, dan quit. Saat kita pencet tombol kredit, maka akan muncul nama-nama kita di sini. Jadi seperti namanya, Stranded Island ini merupakan suatu pulau terpencil yang ada di tengah laut. Tidak ada satupun penghuni di dalam pulau ini, melainkan ada bangunan rumah Jepang di atasnya, dan juga objek-objek pendukung lainnya. Di dalam proyek ini, banyak benda yang bisa diinteraksikan saat kita sentuh. Misalnya kapal, hiu, rumah, mobil, gentong, dan sumur. Dan masing-masing objek terdapat animasi ketika dipencet, dan juga deskripsi singkat tentang objek tersebut. Dan desain yang kami buat ini bertemakan pulau peninggalan Jepang, yang banyak misteri yang bisa diungkap dari pulau terkecil ini, mulai dari asal-usul rumah Jepang, bahkan bahaya yang harus dilewati agar kita bisa memasuki pulau itu. Satu hal lagi yang unik adalah saat kita memencet objek hiu ini. Di sini terdapat deskripsi dan juga tombol video yang bisa kita pencet, yang kemudian kita akan diputarkan cuplikan kecil tentang suasana di bawah laut. Semua aset serta objek dalam proyek ini kami buat dengan software Unity. Baik, sekarang saya Yelia Deviana akan melanjutkan presentasi dari proyek kami. Yang saya akan presentasikan adalah objek-objek dari scene ini dan animasi serta skrip yang digunakan. Pertama, setelah kita susun objek-objek ini menjadi sebuah pulau, maka langkah selanjutnya adalah dengan memberikan animasi kepada objek yang ingin diinteraksikan. Caranya dengan memberikan parameter idle, intro, min, dan out, di mana masing-masing akan memiliki keyframe untuk memberikan animasi kepada objek yang ingin diinteraksikan. Setelah jadi animation, kita pindah ke animator untuk menggabungkan parameter-parameter tersebut dengan memberikan transisi seperti idle ke intro, yaitu true, min ke out, false. Setelah dari sana, maka kita bisa berikan skrip interaksi untuk objek tersebut. Di sini kapal memiliki indeks daya 2 yang diambil dari skrip ini. Dalam skrip ini ada data-data yang diperlukan untuk objek-objek yang akan nantinya dimunculkan dalam kanvas. Seperti kapal, di sini parameternya adalah judul, deskripsi, gambar, audio, dan video. Di sini kapal terletak pada nomor 3, tetapi untuk pada indeks data tadi, kapal termasuk 2 karena di sini mulai dari 0, 1, 2 seperti itu. Lalu pada parameter kanvas ini, kanvas di-drag dan dipasangkan di dalam sini supaya nanti objek yang dipilih bisa terhubung ke kanvas. Lalu sebelum objek ini bisa berjalan, kita harus buat initnya terlebih dahulu. Init ini menghubungkan semua komponen-komponen
yang diperlukan dalam project ini, seperti kamera, kanvas, judul, deskripsi, image, video button, canvas video, dan video player. Selain ada objek-objek ini, terdapat juga partikel. Di sini partikel digunakan untuk memberikan efek seperti kunang-kunang pada kota. Dan berikut adalah settingan dari partikel yang digunakan. Lalu ada kanvas video. Di sini terdapat button play, pause, dan reset yang masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Dalam konflik ini sudah terpasang seperti perintah-perintah yang sudah diberikan. Lalu untuk kanvas main ini terdapat button menu yang terhubung dengan scene main menu yang diberikan konflik yang terhubung dengan script navigasi game. Nanti tiga script ini, main menu, navigasi, dan navigasi game akan digunakan dalam scene tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu kanvas dengan 3 button, yaitu play, creative, dan go, yang masing-masing dihubungkan oleh script navigasi. Untuk button creative, di sini kita ada kanvas kreatif. Di sini kita ada button escape yang sudah diberikan konflik untuk menutup kanvasnya, dan mereka sudah diberi script navigasi. Jadi sebelum itu kita juga buat ini main menu untuk menghubungkan kanvas main menu dan kanvas kreatif agar bisa berhubung. Sekian presentasi dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Felix Aguilera. Baik, sekarang adalah giliran saya, Felix, akan menjelaskan tentang penggunaan Lintouch dan AR pada proyek ini. Yang pertama adalah AR atau Augmented Reality. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada website Vuforia. Lalu kita melakukan pendaftaran yang free atau gratis, dan kita akan mendapatkan license di sini yang nanti kita dapat gunakan dalam Unity untuk menjalankan AR tersebut. Lalu setelah melakukan license, kita masuk ke Target Manager, dan di sini kita akan mendaftarkan database. Nah, di sini saya sudah memiliki database bernama Felix Marker, yang di dalamnya terdapat gambar AR, gambar yang akan nantinya dapat memunculkan AR. Di sini saya menggunakan logo ISTTS. Lalu kita download database, dan setelah kita download, kita klik 2 kali, nanti secara otomatis akan mengimport ke dalam Unity. Lalu pada Unity kita harus terlebih dahulu menginstal plugin. Kita masuk ke build setting, ke player setting, lalu XR plugin management. Nah, di situ nanti kita akan install atau download ya. Di situ akan muncul. Di sini saya sudah mendownload. Lalu setelah menginstal, lalu kita masuk ke Vuforia configuration. Nah, di situ license yang tadi kita dapat pada website kita masukkan di sana. Dan setelah sudah selesai, kita memasukkan image target, yaitu Vuforia engine, lalu image target, dan nantinya objek yang akan bisa di-AR-kan harus masuk ke dalam image target agar objek tersebut tidak merusak posisinya setelah kita play atau AR-kan. Lalu kita menambahkan AR kamera di sini
untuk pengganti kamera. Lalu kita memasukkan audio source yang terdapat pada resource agar nantinya kita dapat suara background dan terus menerus di background yang dapat mendukung objek kita. Lalu setelah itu untuk LeanTouch. Nah, di sini kita harus mendownload LeanTouch terlebih dahulu di Unity Store dan lalu memasukkannya ke Package Manager. Lalu setelah itu kita import dan pada hierarki kita klik kanan lalu masukkan LeanTouch. Nah, di situ saya sudah memasukkan LeanTouch dan pada option LeanTouch yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menguncheck use hover, use mouse dan disable emulation. Dan record limit yang pertamanya 10 kita harus set menjadi 0. Jika tidak, maka LeanTouch tidak dapat objek tidak dapat ditekan pada saat LeanTouch dimasukkan atau pada saat diairkan. Lalu pada game object kita harus menambahkan 3 option lagi, yaitu Lean Pin Scale, Lean Twitch Rotate Axis, dan Lean Finger Tap, agar objek kita nanti bisa diklik saat kita play dan bisa di rotate dan juga di zoom in dan zoom out. Sekian dari saya, terima kasih.